disampaikan oleh Lia dan Zuhri. Selamat siang Bapak yang telah hadir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Di sini kami akan membawakan lagu Jiwa yang Bersedih. Lagu ini kami persembahkan untuk kepada tetua dan pewaris kebudayaan yang ada di tanah air kita, tanah air Indonesia. Kemarilah
Si Kambang adalah sebuah penamaan ekspresi budaya yang khas dalam tradisi berkesenian masyarakat hulu, pesisir, dan kepulauan di pantai barat Sumatera. Si Kambang sebagai kesenian hadir dalam syair dan pantun atau dendang melodius yang dialunkan secara tunggal, serta pepaduannya dengan bebunyian perkusif yang juga harmonis oleh likuk gerakan tubuh yang santun dalam citra kebudayaan Melayu di Sumatera. Keterpaduan syair dan pantun yang juga bersanding gerakan tubuh sederhana si Kambang sebelumnya tumbuh dari nilai kearifan persaudaraan suku-suku bangsa di Sumatera, menuju kesejahteraan hidup yang berpadu dengan anugerah kemanusiaan dan alam di sekitarnya. Si Kambang bukanlah kesenian yang mudah diapresiasi seperti hiburan urban Indonesia masa kini. Dendang syair dan pantun si Kambang kaya makna, menghaluskan adab serta perilaku beristiadat masyarakatnya dalam memuliakan siklus kelahiran, perkawinan, dan kematian yang terus dialami manusia. Si Kambang yang sejak dulu didendangkan dalam tradisi berkesenian masyarakat hulu, pesisir, dan kepulauan di pantai barat Sumatera berangsur punah oleh kenyataan hidup masyarakat pewarisnya sekarang. Kini, jejak persaudaraan dalam tradisi berkesenian si Kambang semakin menyepi oleh segelintir kekuatan pewarisnya yang tersisa, tercerai-berai di beberapa titik desa di pantai barat Sumatera yang bahkan masih hidup papa. Semakna syair dari cuplikan salah satu pantunnya, berlayar hati tak tenang, air mata sepanjang laut. Demikianlah sukma tetua pewaris tradisi si Kambang kini, yang hanya bisa diratapi kepergiannya oleh karena kelelahan masyarakatnya menjaga istiadatnya dari hidup yang tidak lagi mudah dalam modernitas dunia terkini. Ini aku yang buat nih. Satu minggu. Gandang kesenian daerah, gitulah. Apa yang sebagai pembuat alat ini, Pak? Menurut Bapak? Apa? Pahat. Di tamparan pahatnya itu. Dia apa? Dipukul, gitulah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa gandang ini bagus? Ya, apanya ini ya? Besar satu, kecil satu, gitulah. Kayunya kayak apa? Kayu muni pun bisa. Kulit kambing.
pesatnya perubahan citra desa bercita rasa kota dengan adopsi kekinian-kekinian baru urban adalah ujian ketahanan yang tidak mudah bagi masyarakat pewaris budaya Sikambang. Semakin sulit ditemukan desa yang masih kokoh berakar dengan legasi kekayaan budaya yang sudah terwarisi sebelumnya dari leluhurnya. Alright. Ada komentar langsung nggak? Satu orang aja langsung, ayo. Langsung, ya silakan Pak Yudi. Nama saya Yudi Amirul. Walaupun saya tidak menetap di Singkil, tapi orang tua saya dua-duanya asli Singkil. Dan yang saya tahu, kakek saya seorang seniman Sikambang, dimana yang sedang diutarakan Pak Ari. Setelah saya melihat film yang berdasarkan penelitian Pak Ari ya, oke. Mungkin saya ada sedikit masukan atau mungkin bisa jadi langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kesenian Sikambang ini. Yang pertama, kalau saya lihat kesenian Aceh khususnya, itu sangat berhubungan dengan bentuk-bentuk spiritual, di mana Aceh itu memang sendiri terkenal dengan negerinya para sufi. Gitu. Jadi kalau kita bilang kasarnya ya, untuk memainkan kesenian-kesenian Aceh sekarang ini, seniman itu nggak mampu ke arah situ, ke arah spiritualnya. Gitu. Jadi di mana dulu yang bawa-bawa kesenian itu adalah orang-orang sufi yang punya spiritual tinggi. Jadi peradaban kita di Aceh sekarang tidak mengarah ke arah spiritual, tapi ke arah materialistis gitu ya. Yang kedua, saya lihat masalah sejarah dan politik. Jadi kalau kita itu, saya sendiri sebagai orang, bisa dibilang walaupun saya tidak menetap di sana, sebagai orang Singkil, saya merasa secara politik dan sejarah kita itu sering diabu-abukan. Oh, kita itu siapa loh gitu. Kita orang Aceh, orang Batak, orang Padang, atau orang mana kita. Jadi marwah kita sendiri kita kabur gitu. Bagaimana kita mau berkesenian kalau sejarah itu dikaburkan gitu, tidak ada pemahaman ke sana, ditambah lagi faktor fokus pembangunan tidak ke sana gitu, lebih ke arah utara mungkin ya. Nah, itu yang kedua saya rasa. Terus yang ketiga, mungkin ini untuk seluruh kesenian yang berbentuk berbasis Islam ya. Saya rasa Islam itu sangat dekat dengan ilmu. Jadi kita di negeri yang bersyariat Islam ini, kita sangat dekat dengan ilmu, sangat dekat dengan majelis ilmu ya. Jadi di sana itu sangat kurang majelis-majelis ilmu. Yang kita tahu seperti Abdul Rauf ya dari sana, Hamzah Pansuri dari sana, mereka bisa sebagai sastrawan apa gitu ya. Sedangkan sekarang kondisinya sangat memprihatinkan ya, seperti yang kita lihat, mereka seperti tidak ada marwahnya. Jadi selain yang dua alasan tadi, yang terakhir ya, saya lihat majelis ilmu pun berkurang untuk di Aceh. Mungkin bukan bentuknya universitas ya. Jadi kita untuk kritis itu sangat kurang. Siap. Jadi bukan hanya kritis, jangankan kita mau ngomong kesenian, kita berkritis saja nggak bisa gitu, atau mengembangkan imajinasi lebih luas kita sangat kurang. Jadi ya kesenian tradisional ya udah sampai di situ aja saya rasa. Silakan Pak Margaret, ini saya kasih kesempatan pertama sebagai narasumber kita. Bu Margaret ada di Melbourne di Australia dan beliau adalah ibu saya. Ibu saya juga pembimbing saya dan beliau yang pertama sekali memperkenalkan saya dengan budaya Sikambang ini. Silakan Bu Margaret, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Pak Ari dan Bapak, Ibu, saya senang menonton video yang panjang sekali ini tentang dendang Sikambang, Istana Halaban dulu. Sejak dendang Sikambang seperti bait ini, belayar hati tak senang,
air mata sepanjang laut. Menurut saya sangat indah dan mengharukan. Seperti banyak lagu yang lain, permainan biola, akordeon, dan gendang tiap daerah etnis di pesisir Sumatera rupanya adalah gaya jiwa dan arti yang asli sendiri. Itu akan menjadi tragedi jika punah. Kesenian dendang sikambang, poesi, tarian, dan tabuan instrumental yang asli di Pulau Haloban dan sekitarnya harus dilestarikan dan dilindungi karena sangat berharga. Kalau seni daerah Haloban diperbolehkan hilang, jiwa rakyat dan ada bahaya kehilangan, dan jiwa nenek moyang rakyat ada bahaya kehilangan juga. Sejarah dan nilai seni asli orang pulau di Haloban dan pulau lain memang luar biasa dan tidak gampang dimengerti, seperti misalnya dangdut atau lagu pop. Seni sikambang, tari, dan seni asli yang lain lebih baik diajarkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah sehingga mereka dapat merasakan pengalaman melakukannya dan semakin menyukainya dan ingin menyebarkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Mungkin baiknya kalau film ini dibuat dengan workshop untuk anak muda supaya dendang sikambang dapat dimengerti dan dinyanyikan. Hari apakah ada rencana bikin video lagi yang lebih pendek dan dia orientasi kepada anak muda zaman ini untuk sosialisasi dendang sikambang? Apakah ada rencana begitu, Ari? Pasti Bu, pasti Bu, pasti. Masih banyak resource kita Bu. Dari 2010 ya, insya Allah kita lanjutkan. Ini memang pembuka, saya niatkan pembuka memang Bu. Ya Bu, pasti Bu, insya Allah. Sudah Bu ya? Ya. Sudah, terima kasih. Kasih plus dulu untuk Bu Margaret. Bagaimana Bang Anhar merespon film ini dan juga mungkin kenapa saya kasih penekanan pada Haloban. Karena Haloban dan Asantola ini bisa dikatakan benteng terakhir dari kesenian. Cuman di situ yang paling lengkap masih. Ada 15 repertoar. Tapi selama setahun terakhir kita kehilangan 2 orang sudah pendendangnya dan kita juga belum melakukan apapun. Jadi jangan sampai ini lenyap sama sekali. Bahkan di tempat aslinya, di Barus, di Bengkulu, tempat yang saya kunjungi itu udah nggak ada lagi. Tapi kita dengar apa kata Bang Anhar tentang itu. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak dari BPK Kanwil Aceh, juga Ibu Margaret, dan semua bapak-bapak yang berhadir pada siang ini. Saya bagaimana menceritakannya tentang dendang sikambang ini di tempat saya. Kalau Pak Ari tadi mungkin terlalu memuji di tempat kami, tapi itu kalau saya katakan masih seperti apa yang dibilang Pak Ari boleh juga, atau mungkin sudah banyak jauh tertinggal. Benar seperti dibilang Pak Ari tadi, 2 tokoh budaya kami sudah meninggal. Yang pertama Pak Masri, Abang Masri, yang kedua Abang Ridwan. Itu kemarin waktu puasa yang lewat dia meninggal. Jadi seperti saya hanya bisa melakukan syair dan tariannya. Kalau Abang Ridwan, almarhumnya Ridwan, dia bisa berbiola, semua lagu dikuasai. Dan Pak Masri, alhamdulillah juga dia bisa menguasai semua lagu dan tariannya. Tapi kalau saya bilang bisa saya kuasai semua, belum juga tentu, baik lagunya maupun tariannya. Tapi alhamdulillah masih berjalan dengan baik, walaupun banyak orang yang tidak open dengan keadaan itu. Jadi saya bercerita tentang dendang sikambang di Pulau Haloban. Di Pulau Tuangku umumnya
sepertinya bagaimana saya menciptakannya. Pak Ari mungkin lebih tahu tentang apa yang terjadi di daerah saya sekarang. Kenapa tadi ada yang pembuka acara, ada instrumennya, katanya dulu, apa itu Pak Ari? Selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Pasti didengar Bang, ini rame nih Bang, gimana Bang? Ya, alhamdulillah Pak. Tapi apa yang dilakukan adik-adik tadi, memang itu yang terjadi. Tapi yang ujungnya kata pasti saat ini kamu dibutuhkan itu belum pasti. Kalau di daerah saya, di tempat saya, ya mungkin Pak Ari lebih tahu bagaimana keadaan. Ibaratnya kita mau masak ikan, mau nyambal ikan, ketika perlu sama kita garam, baru kita cari garam. Begitulah saat ini dendang Sikambang yang di Pulau Tuangku ini. Ketika ada acara mau nikah kawin atau sunat rasul, butuh ini, baru teringat, oh kita cari di mana kita belajar. Tapi setelah itu selesai. Nah, jadi seperti apa yang saya sampaikan Pak Ari, mulai dari 2012 sampai 2022 kemarin kita ke Bengkulu ya. Kalau saya istilahnya saya urut-urutkan, hampir juga saya tinggalkan hal ini. Tapi karena hanya Pak Ari aja yang membuat semangat saya, membuat semangat hidup saya, makanya saya mau tidak mau harus saya lakukan. Apalagi Abang Ridwan sudah meninggal, Abang Masih sudah meninggal, tidak ada yang lain. Jadi kalau zaman sekarang katanya saya ini bisa dikatakan orang gila. Nah, tapi apa boleh buat, seperti apa yang dibilang si Joni tadi, saya bangga bisa menguasai budaya saya sendiri, budaya daerah saya sendiri. Walaupun apa itu mereka bilang. Berbicara tentang bagaimana tata kelola ke depan objek, namanya kalau kami sekarang namanya objek pemajuan kebudayaan itu, kita ada 3 hal yang menjadi pengaruh utamaan kita sekarang ke depan itu adalah bicara pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, bagaimana mengelola, tentunya ini kan bicara Sikambang ya Pak khususnya, tapi nanti kita bicara konteks itu Aceh itu akan bicara keseluruhan seperti itu. Tapi yang jelas Pak Anhar tetap semangat Pak. Ini saya sangat berterima kasih kepada Bang Arin. Insya Allah, jadi Pak. Biar tambah PR ini menjadi kewajiban juga. Artinya posisi kami sekarang di Balai Pelestarian Kebudayaan ini adalah peleburan antara 2 OPT. Mungkin tadi Pak Anhar ada singgung Dharma. Dulu memang Dharma yang kita tugaskan itu disingkil, tapi sekarang Dharma menjadi penugasan di wilayah Sumatera Utara. Tapi tidak perlu khawatir Pak Anhar, ini menjadi jangkauan kami nanti akan. Insya Allah saya akan kembali ke Haloban Pak. Dulu saya sudah pernah ke Haloban, Pulau Balai. Itu kita sudah melakukan di sana Pak Anhar. Nah ini nanti kita bicara beberapa gagasan dengan Pak Anhar. Tentu terkait dengan bagaimana tata kelola pemanfaatan ke depan itu nanti saya akan lebih banyak nanti berurusan dengan fakultas dari orang ibu, tentunya dari jurusan kesenian. Ini harus kita pikirkan bersama nih Bang, formulanya Bang. Platformnya seperti apa? Karena ini bicara Sikambang tadi juga disinggung oleh Bang Dedi, ini kan Bang Yudi, ini kan bicara syiar Islam ya Bang ya. Ini kan juga keterkaitan dengan nuansa Islam, apalagi ini dendang-dendang Sikambang ini Pak. Ini nanti kalau memungkinkan nih Bang Ari, kita coba bermain dengan lintas provinsi yang memiliki BPK-nya. Ini harus kita pikirkan formulanya. Tapi yang singkatnya gini, Pak Anhar. Iya. Saya ini memang kalau kami kemarin tuh yang kalau di Singkil itu kemarin tari langsir baru ditetapkan Pak. Iya. Saya sudah. Tari langsir. Nah, ini kita bukan luput Pak, tapi mohon waktu. Sikambang akan kita garansi Pak, ini akan kita kawal bersama untuk tahun depan. Saya juga akan berkoordinasi dengan kabupaten kota, juga akan berkoordinasi dengan provinsi Pak. Insya Allah, tapi saya nggak banyak menjanji, tapi yang jelas videonya sudah ada sama Bang Ari, segala macam, dan ini akan kita coba untuk tahun depan dalam upaya penetapan sebagai barisan. Tapi bukan hanya untuk penetapan saja Pak, tapi ini harus kita pikirkan bagaimana ekosistemnya orang Bapak. Bagaimana si maestro ini sendiri ke depan, bagaimana generasinya Pak.
Ini yang akan menjadi tugas kami nanti Pak, bersama dengan Bang Ari untuk menggandeng, bergotong royong, berpikir bagaimana generasi muda ke depan ini. Karena bicara undang-undang kami sekarang ini, nah inilah gunanya kami Pak. Bagaimana pemanfaatan dan pengembangannya ke depan. Jadi tidak serta-merta nantinya Bapak ya tidak serta-merta hanya sebuah produk event. Tidak hanya serta-merta ya kegiatan ini memang harus ada keterlibatan partisipasi masyarakat dan komunitasnya. Nah ini yang akan kami upayakan bagaimana nanti orang Bapak yang tentunya yang di Haloban ya Bang Ari ya. Barus sebenarnya udah nggak ada lagi Bang ya. Tapi saya kemarin kegiatan di Barus itu pernah, saya lupa tarian apa, waktu itu kami ada kegiatan lawatan sejarah di Aceh Sumut. Sejauh perjalanan terakhir kemarin tinggal satu grup. Oke. Ada yang terakhir tampil itu yang 4 orang itulah. Iya, betul. Iya. Baik Pak Nahar, jadi begini aja Pak Nahar. Ya. Ini karena konsentrasi lumbungnya itu adalah di Haloban. Konsentrasi ada lumbung, karena kami juga ke depan itu desa menjadi lumbung Pak. Berbicara potensi budaya itu, berbicara potensi yang lain itu memang kita mencoba melakukan semacam lumbung desa. Desa itu menjadi program kita bersama nanti bagaimana tata kelolanya ke depan. Tapi yang jelas Pak Anhar, ya saya bukan tidak menjanji, tapi yang ada konkret sekarang dulu Pak. Bapak punya sanggar ya? Iya, punya Pak. Nah, komunikasi dengan saya Pak. Biar nanti kita pikirkan bagaimana seperti ini Pak. Insya Allah Pak. Ya Pak ya. Insya Allah. Pak. Ya mohon maaf ini bukan karena kami juga punya program namanya Bang Ari fasilitasi pemajuan kebudayaan, kemitraan. Bagaimana kami ini hanya fasilitator Pak. Kami ini Pak Nahar sebagai fasilitator, tapi yang melakukan aktivitas itu adalah masyarakat, komunitas. Seperti itu Pak Nahar. Jadi Pak Nahar tetap semangat, optimis. Ini coba kami bicarakan bersama-sama. Karena ini saya menariknya ini kita bicara lintas antar provinsi. Bisa jadi ini kita coba apa namanya Bang Ari, kita intervensi ini menjadi penetapan bersama 4 provinsi belum pernah dalam sejarah. Itu yang saya bayangkan. Ini yang kita coba. Itu yang saya bayangkan. Nah, ini yang coba kita coba. Bagaimana kita berbicara tata kelolanya nanti. Platformnya berangkat dari hulu ke hilir. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana Pak Anhar dan teman-teman bisa menyampaikan dan ini nanti menjadi sebuah produk tata kelola pengetahuan. Apakah sebarannya ke sekolah nanti bagaimana? Saya juga akan turun tangan dengan intervensi ke Balai Benjamin Mutu Pendidikan, ke Bupati secara peraturan daerah. Tapi kami terus mendorong upaya pemerintah daerah juga Pak. Jadi Pak Nahar jangan melihat lagi pandangannya ke pemerintah daerah karena bicara kami pusat, saya ini juga harus kuat konsolidasinya dengan provinsi dan kabupaten. Saya juga akan bercerita nanti lebih banyak kepada kabupaten Sikil melalui kabitnya atau kadisnya tentang bagaimana kita Sikambang ini. Tapi yang jelas kita terus mohon bantuan Bapak nanti terkait bagaimana kami membutuhkan beberapa data. Bukan datanya Bapak yang akan kami, tapi lebih kepada pengetahuan jariahnya Sikambang Bapak ini. Jariah maksudnya apa Pak? Coba ya. Ini kan harus kita tuangkan supaya Pak Anhar juga punya jariahnya. Secara ilmunya. Kan ini yang mau coba kita terjemahkan. Pak Anhar masih punya utang sama masyarakat ketika belum beliau keluarkan itu kita yang harus kelola Bang. Nah itu seperti itu jariahnya itu ya. Pak Anhar ya. Ya Pak. Ya, Pak. Pak nanti kan ganggu Bapak. Ya kami juga sebenarnya berharap Bapak hadir. Kemarin Bang Ali juga udah komunikasi. Tapi ya namanya juga ini kan lagi musim badai ya Pak ya. Aduh, sebenarnya saya ingin kali ke sana jumpa bapak-bapak di sana seperti Insya Allah kami yang datang dulu Pak. Nanti biar kami yang datang jumpain Bapak. Nanti Pak. Insya Allah Pak. Nanti memang ada teman-teman yang akan kita tugaskan ke depan. Tapi ini mohon waktu Pak. Karena kami juga nih selama 7 bulan, 8 bulan. Tapi jelas kita akan ada komunikasi lebih lanjut terus Pak. Ada 2 hal yang saya lihat tadi dari film. Ada senang dan ada sedihnya juga. Senangnya kita punya dokumentasi Sikambang yang mungkin tidak banyak orang mau berpikir mau ke sana ke pulau dengan resiko yang begitu besar. Tapi seorang Ari Pahlawi berani bertahun-tahun menyelesaikan tugasnya, ini patut kita apresiasi bersama. Itu senangnya saya. Yang kedua sedihnya, saya melihat kalau penari tadi ada yang muda, tapi pelantun syair-syair itu sudah sangat sepuh, merinding saya.
bahkan 2 orang sudah almarhum. Kedepannya bagaimana si Kambang? Penyair-penyair itu, Pak Anhar, rasa hormat saya Pak Anhar, mohon maaf tadi tidak sempat menyapa. Ini suatu PR bagi kita Pak. Bapak, harapan saya Bapak tetap semangat. Hidupkan budaya itu di habitatnya. Terutama daerah Bapak dulu Pak. Kuatkan generasi muda itu mencintai budaya yang ada di Bapak. Kuatkan, kemudian kita perkenalkan dan kita pelajari tentunya anak-anak dari Haloban yang kita sendiri di perguruan tinggi sudah berusaha, insya Allah ke depan juga akan kita pertahankan, kita pelajari budaya-budaya yang ada di Sekambang. Dan nantinya dengan media sekarang untuk memperkenalkan ke seluruh dunia itu saya rasa tidak sulit lagi sekarang dengan teknologi yang sekarang ini. Harapan saya si Kambang itu tetap tumbuh di daerahnya, diperkuat, Bapak semangat, sehat sekali tentunya. Itu harapan saya. Untuk kebudayaan yang ada di situ, kalau bisa diusahakan setiap momen, setiap upacara pun, apapun itu yang dahulu itu tetap dari segi banyak tata cara ya, acara dari sunat rasul, perkawinan, sampai mengayun anak, itu dendang-dendang itu selalu diisikan. Beri peluang penampilan, istilahnya orang seni, beri panggung untuk seniman-seniman kita, anak-anak kita, supaya mereka termotivasi dan giat berlatih. Itu saja mungkin dari saya, Pak Ari. Terima kasih, Bu Tati. Ada Prof. Anis dari Malaysia. Silakan mungkin Prof. Anis, waktu dan tempat saya silakan. Bisa dengar saya bicara? Bisa Prof. Silakan. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak yang saya hormati. Saya sebenarnya sebagai salah seorang dari anggota di negara kami itu untuk merevitalisasi tradisi-tradisi yang leluhur itu, saya sangat sebagaimana sangat emosional melihatnya dokumentasi ini ya Pak Anhar, dan juga keluhan dari Pak Anhar sendiri sebagai pewaris tradisi yang menghadapi situasi bagaimana untuk melestarikannya, yaitu karena metode pelestarian itu memangnya ada, cuman yang umumnya bisa sukses apabila kita sebagai pewaris itu mengangkat penerus anak-anak ini mengikut gaya kemampuan mereka, ya, tidak memaksa mereka mengikut kemampuan kita, karena banyak yang lopong Pak, banyak yang tak mampu. Apalagi tadi dibicarakan dengan situasi kondisi keilmuan dalam persembahan permainan itu sendiri. Saya sebut permainan lah di sini, pertunjukan saya tidak sebut kerana ia merupakan wadah masyarakat, jadi masyarakat itu memainkannya. Dan kerana kiprahnya kepada tasawuf itu, makanya tidak mungkin ia bisa lahir atau bisa wujud tanpa ada kesinambungan daripada kepada keilmuan daripada muridin dengan syekhnya. Pengetahuan itu tidak ada. Dia cuma permainan Pak ya. Jadi kalau saya itu mungkin menanyakan Pak Ari juga dan juga di usia, karena apakah gaya atau pendekatan yang bisa diambil untuk merealisasikan ini, revitalisasi yang kena pada anak-anak muda itu bukan sesuatu yang datang dari yang kita sudah senior, tapi mereka nggak mau dengar lagi yang kita senior ini ya Pak. Di permainan itu mungkin dari segi suara vokalnya itu sangat penting sekali, musiknya penting sekali, pergerakannya tadi saya lihat pergerakannya. Pergerakan itu kalau diangkat oleh mereka yang senang dipentas itu akan berubah. Karena pergerakan yang leluhur itu sangatlah halus sekali dan tidak terlalu
besar, tidak terlalu gampang jadinya pentas. Jadi itu yang harus dikekalkan. Mereka bisa saya main di mana-mana. Jadi soalan saya ini mungkin pada Pak Ari juga lah ini, kena ya kan soalan saya mungkin bisa dijawab atau enggak apa tidak bisa jawab. Saya ingin tahu ya, apakah metode revitalisasi yang sedang dipikirkan sekarang, memandangkan bahwa waris tradisi itu sudah lama sudah pergi dan tidak ada lagi dan cuma berapa orang, bisakah dilontar? Karena saya memikirkan bahwa di sosok keilmuan ini tentunya terkait dengan sosiologi Islamik. Kalau kita tahu ya, sosiologi Islamik itu sendiri adalah salah satu pendekatan untuk bagaimana melihat sosok manusia dalam society, dalam masyarakat itu bisa melayani dan menghayati ilmu tasawufnya walaupun tidak sebagai muridin, tapi fahamnya supaya ketika dia melontar dendangan itu, ia bukan cuma vokal, tapi ada sedikit hubungan dengan batinnya itu. Yang itu akan kekal, Pak. Kalau lontaran semua vokal itu dia cuma mainan. Apakah kemungkinan besar ini bisa? Karena kan di pesisir Sumatera Barat itu kawasan yang sampai ke Pariaman itu kawasan yang di mana ratok-ratok itu semuanya ada kaitan dengan sifat bentuk yang menjurus kepada sosiologi Islami itu secara performatif. Jadi saya mungkin menanya soalan ini, saya ingin tahu itu, apakah metode yang difikirkan bisa mengangkat umpamanya Pak Anhar Sitanggang sendiri dengan sanggarnya itu sebagai narasumber utama contohnya kepada pemugaran yang lebih massal, pemugaran yang lebih besar di kalangan siapa? Di kalangan anak umurnya berapa? Itu tidak bisa general, itu kita tidak bisa. Kalau umpamanya ke siapa-siapa saja itu tak kekal. Pengekalannya tentunya pada yang lebih muda kan, yang lebih muda yang bisa bertanggung. Itulah saya Pak Ari. Kalau bisa saya mau sedikit dengar respon daripada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Itu saya memang pada sore ini saya memang terpikir berbagai hal dan berbagai macam karena ini warisan tak benda ini sebenarnya adalah salah satu yang akan luput satu demi satu kalau kita cuma bernostalgia saja kan itu masalah kita sekarang ya kita di umur kita ini. Saya serah kembali kepada bapak-bapak. Pak Ari mohon maaf soalnya saya panjang tapi itulah harapan saya bagaimana silakan. Terima kasih. Sama gelisahnya kita Prof. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan untuk Prof. Anies. Prof. Anies ini dari Nusantara Performing Art Research Center yang beliau bangun di Malaysia. Iya Prof, saya kira yang saya bisa jawab Prof, saya rasa dengan bimbingan Bu Margaret juga dengan pandangan dari Pak Anhar hampir semua cara kita coba Prof. Tapi saya akhirnya berkesimpulan tidak pernah ada satu cara Prof. Jadi apa yang terpikir sekarang harus kita kerjakan. Enggak tahu kita Prof, karena terlalu complicated ya, apalagi untuk membuat bagaimana jiwa kesenian itu masuk ke kalangan muda itu betul-betul rumitnya luar biasa. Baik bahkan di tempatnya sendiri, di mana yang seperti di film saya bilang pertama urbanisasi juga nggak berhenti, yang kedua juga daya beli masyarakat di pedesaan untuk beradat aja udah nggak mampu lagi, Prof. Jadi termasuk yang kita usahakan kita bawa ke luar negeri, tapi mungkin satu hal keberlanjutan mungkin Prof ya, karena kita baru bisa buat ICC itu 8 tahun sekali. Jadi memang masalah juga. Jadi akhirnya awalnya waktu saya bawa anak-anak muda dari Aceh ke Amerika, itu membangkitkan semangat adik-adiknya bahwa belajar nari aja bisa sampai ke Amerika. Tapi kita baru bisa bawa lagi 4 tahun kemudian Prof. Jadi akhirnya mati lagi. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan dulu untuk sampai sekarang, tapi saya sepakat dengan Pak Pit tadi, kita harus duduk bersama ya mikirin platform yang terbaik yang lebih sustainable. Mungkin Bu Tati mau menambahkan ini dari jurusan ditanyain Pak. Terima kasih ini Pak Armin Todong. Dari kita sendiri ada mata kuliah Pak, kita masukkan mata kuliah. Tapi untuk yang beberapa spotlight ya, cuma yang dari Haloban ya belum, hanya sekedar untuk pertunjukan.
Tapi untuk yang lain, seni-seni tradisi itu sudah mulai ada dalam kurikulum kita. Mudah-mudahan untuk yang Haloban mungkin juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah muatan lokal, Pak. Mungkin itu saja. Mungkin ada dari Prof ya menambahkan atau Bapak. Baik, Prof Anies, ya saya coba berdiskusi dengan Prof. Tadi juga Prof mengatakan metode apa atau segala macam. Tapi yang jelas ini sebuah platform yang memang harus dipikir bersama, Prof. Yang pertama sekali betul kita jangan terjebak dengan romantisme, karena yang harus kita pikirkan ini bagaimana keberlanjutan ke depan. Nah, salah satunya memang ini formula nanti ada suatu ekosistem yang harus kita lakukan dalam penyelamatan ataupun pemanfaatan salah satu tradisi-tradisi yang ada di khusus kami di Aceh. Seperti itu, Prof. Tapi yang jelas berbicara nanti ke depan ini tidak hanya berbicara ekosistem yang hanya bergelut di kami bidang kebudayaan, tapi juga kami harus bisa melakukan terobosan bagaimana intervensi kepada aspek yang lainnya. Karena berbicara kebudayaan ini kan mungkin Prof tahu kalau kita kebudayaan kan memang sebuah metodenya. Nah, bagaimana metode-metode budaya itu mampu mengintervensi ke aspek yang lain. Contoh ini nanti kami juga akan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikannya tersendiri. Kita juga punya balai penjamin mutu pendidikan yang bisa mengadvokasi sebuah kebijakan daerah untuk seperti tadi Bu Kajur katakan ini menjadi sebuah muatan lokal. Mungkin nanti ini bersama-sama lintasnya akademis itu lebih kepada penguatan apakah TOT-nya ataupun semacam platform tata kelola pengetahuan dasarnya sehingga ini tidak salah ketika nanti ini akan dilakukan terapan kepada generasi selanjutnya. Nah, posisinya Maestro tentu ini kan sebagai yang punya pengetahuan yang harus kita gali sehingga itu nanti akan dikemas baik secara akademis ini menurut saya ya Prof, tapi ini bisa mengalir terus ininya. Nah, nanti peran di kami pemerintah yang tentunya sebagai pelestari ini yang harus dilakukan pemanfaatan pengembangannya seperti apa, mereka masuknya seperti apa dengan secara eventnya, dengan kita buat medianya dengan segala macam. Nah, ekosistem ini yang coba kita lakukan, apalagi memakai beberapa atribut-atribut. Nah, atribut ini jadi itu yang memang kita harapkan nanti Prof salah satu metode. Makanya nanti kita akan duduk tentunya ini sangat konsen dengan USK nanti Bu, bisa jadi nanti Bu kalau kita kerjasama mana yang hampir punah, orang Ibu bisa konsentrasi dalam sebuah motor lokal dan kami akan intervensi Bu. Kami akan intervensi ke kabupaten dengan produk yang sudah ada orang Ibu secara kajian akademiknya. Nah, dengan beberapa maestro, kami juga akan intervensi. Nanti kita akan masuk pemerintah sebagai fasilitator pemanfaatan. Bagaimana itu menjadi sebuah produk yang tampil bagi generasi muda dan itu bisa terlestarikan dan ya, ekosistemnya dan berkelanjutan seperti itu. Mungkin kira-kira ini bayangan singkat, Prof. Ya, cara metode kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa besar. Nama saya Surawardi Ilyas. Saya di Fakultas MIPA di jurusan Fisika dan sekaligus ada di Badan Sabru Aceh. Ada ketertarikan dengan nilai-nilai seni budaya yang dipaparkan tadi, terutama kalau saya melihat ini kayaknya sepertinya ada dua aspek tadi yang ada di dalam tayangan tadi yang kita sebut dengan si kambang. Yang pertama tariannya itu polanya seperti tarian perang. Seperti tarian perang yang dulu populer dibawakan pada masa Mughal sebelum Aurangzeb. Dan pada masa Turki Utsmani. Jadi gerakan-gerakan itu seperti gerakan tarian perang. Termasuk sedati setengahnya itu bagian dari tarian perang sebenarnya. Terutama ketika Aceh terlibat dengan peperangan yang cukup panjang dari tahun 1500 sampai tahun 1700. Peperangan 200 tahun cukup panjang dengan kolonial pada saat itu. Jadi ada hal yang kentara di sana terutama pada gerakannya. Kemudian yang kedua, dendang dengan menggunakan gendang
itu saya perhatikan sumbernya dari masyarakat pelaut. Terutama ketika dalam perjalanan di lautan, waktu itu kapal belum menggunakan mesin, masih menggunakan tim pendayung. Dan tim pendayung ini bekerja 24 jam supaya kapal itu terus bergerak. Dan tim pendayung ini mesti disemangati. Semangatnya itu dengan seorang yang duduk di depan menyanyi, kemudian menabuh dendang, menabuh gendang. Nah, ini dapat kita lihat misalnya pada film Titanic, itu para pekerja dari kapal Titanic pada saat itu ada dihibur oleh tim penari, oleh tim musik, ya, oleh tim musik. Itu juga yang terlihat pada pada tradisi, ada penyairnya, ada gendang yang ditabuh. Dan kita masih bisa melihat itu di perahu naga, di lomba-lomba perahu naga, pendendang masih ada di sana. Kenapa tradisi seni itu hilang? Karena tempat mereka berimprovisasi itu hilang. Ketika para pelaut itu aktivitasnya digantikan oleh mesin. Sehingga cukup satu orang jaga mesin, yang lain bisa tidur. Maka tidak perlu tim itu lagi. Itu dua akar yang saya perhatikan, dan saya sangat sayangkan kalau itu hilang. Karena di dalam seni itu banyak pesan-pesan bisa diselipkan, pesan-pesan semangat terutama. Kalau di dalam masyarakat pelaut itu semangat untuk menghadapi badai. Ketika datang badai, jangan patah semangat, jangan kalah, terus bersemangat. Dan semangat itu masih kita perlukan hari ini. Jadi generasi muda kita sekarang itu perlu bersemangat terus. Dengan segala tantangan yang ada, kita hidup selalu ada tantangan, dan dalam dunia seni budaya tantangannya adalah lunturnya seni budaya karena pengaruh budaya yang datang dari luar secara gencar. Dan salah satu yang bisa dimasukkan di dalam itu adalah semangat untuk mengembalikan seni budaya yang ada. Saya perhatikan dua hal itu yang cukup kentara. Lalu tadi di awal saya terpikir ketika disebutkan Pantai Barat Sumatera, kenapa Pantai Barat Sumatera? Ketika melihat keseluruhan video, saya yakin itu karena pada masa lalu seluruh pantai barat Sumatera itu bersatu dalam satu tradisi pelaut, di mana pelaut yang dari Lampung bisa berlayar sampai ke Aceh, dan pelaut dari Aceh bisa berlayar sampai ke Lampung. Dan itu data historisnya saya belum pernah dapat, tetapi saya dapatkan data historis tentang masyarakat Lukos. Masyarakat Lukos itu masyarakat dari Filipina, dari Pulau Luzon. Ketika mereka berlayar, masyarakat Lukos itu berlayar sampai ke Mergui. Mergui itu sekarang di Burma, di Myanmar, itu nama kotanya sekarang Niai. Kota Mergui itu dulu banyak orang Melayu sampai ke sana. Nah, Lukos ini cerita sedih. Karena mereka tidak hanya hilang tradisi Melayu, tetapi hilang total semuanya. Karena pada masa lalu masyarakat Lukos itu adalah masyarakat yang kita katakan Muslim warrior, ya, pejuang Muslim, yang selain mereka berdagang, mereka juga mensupport dakwah Islam sehingga masyarakat menjadi baik. Tapi kemudian ketika Spanyol datang, salah satu yang diperang oleh Spanyol adalah masyarakat Lukos ini hilang identitas agamanya, hilang semuanya. Nah, mereka sampai tidak ada namanya lagi di sini. Nah, ini bencana yang besar kalau itu terjadi juga pada budaya kita di sini. Jadi itu kira-kira hal yang saya perhatikan dari sana. Sedikit komentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu asik ya. Kalau kita ketemu lintas ilmu ya, Bu ya, banyak sekali masukan, dan itu apa istilahnya pancingan-pancingan untuk tidak berhenti untuk mikir. Perkenalkan, nama saya Fadil Suni, ya musisi lah kayak dibilang Pak Ari. Saya juga pemain musisi yang coba mengaduk-aduk tradisi dan modern. Alhamdulillah diterima di Kandi gitu. Jadi sebenarnya gini, bicara tentang seni, kesenian, seni itu indah. Kesenian itu nggak bisa dipaksa. Kesenian itu ngalir aja. Gimana cara kita membuat hal itu disukai orang gitu. Pada masa itu kenapa si Kambang ini bertahan? Mungkin ada hal yang membuat orang itu kena dia. Nah, saat ini kenapa? Karena sifatnya seni itu tidak bisa dipaksa. Kesukaan. Makanya mungkin saya cuma
mungkin ada metode yang harus dibuat untuk supaya dia bisa lagi disukai lagi. Nah, saya rasa begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Muren tadi yang menuliskan tentang apa selamat dan seterusnya tadi nggak sempat saya baca. Silakan Bang Murai disampaikan. Iya, jadi mengomentari dan juga memberikan sedikitlah paparan soal bagaimana melihat makna ya atau unsur-unsur yang menjadi informasi dari pertunjukan Sikambang. Kebetulan basic saya di sastra kebetulan ya. Jadi mungkin ingin penguatan juga buat teman-teman di mana Sikambang ini dianggap ya mulai kurang populis itu. Sebelumnya saya cerita sedikit ya tentang kampung saya di Perlak, Kampung Besar. Saya pernah juga live streaming ya di Facebook waktu itu ada Rapai Bringen ya. Bringen itu nama wilayah kecil di desa Perlak Seberang ya, Kampung Besar Seberang seperti itu. Nah, saya juga kaget di tempat saya lahir itu ada anak-anak yang bisa bermain debus dan juga memukul rapai dan acaranya acara sunatan gitu. Sampai-sampai kan Bang Ari, saya panggil Bang ya. Saya kepikiran kenapa nggak saya bawa ke Taman Budaya gitu. Itu cita-cita sebenarnya. Tapi ternyata problem kita nggak semata hanya harus main di Taman Budaya atau diangkat secara nasional bahkan internasional. Problem kita juga soal kebertahanannya di kawasan gitu ya. Di ekosistemnya seperti Pak Fit bilang tadi itu. Jadi menurut saya juga problem kita melihat ke diri sendiri. Tadi barusan ngobrol sama Bang Taib juga di grup Forsa ya, Forum Silaturahmi Seniman Aceh, bahwa memang perlu melihat ke diri sendiri, melihat potensi yang ada di diri kita masing-masing gitu. Nah, karena saya backgroundnya juga akademik, saya berpikir nih, sebagai guru dulu ya, dosen, saya kok bisa suka seni budaya? Rupanya belajarnya dari pendidikan nih, Pak Pit. Seandainya guru sastra saya nggak ngajarin tentang pantun Melayu misalnya, gurindam dan seterusnya, ya saya nggak akan merasa itu penting buat saya karena tidak dikasih tahu gitu. Dan saya membaca cerpen dan seterusnya, isinya adalah konteks tentang kewilayahan atau hal-hal etnik atau unik di kawasan, itu taunya ya melalui pendidikan begitu. Nah, jadi Bang Taib harus banyak tertawa hari ini ya, karena banyak sekali yang support tentang bagaimana regenerasi kesenian itu sendiri menjadi poin-poin yang utama begitu. Saya pikir juga Pak Pit sebagai pelaku dan juga penanggung jawab di PPK mengarah ke sana gitu ya. Nggak mungkin dong yang tua-tua ini ngurusin ini terus ya. Tentu nanti ke depan ada estafetnya. Baik, saya balik ke soal sastra. Lagi-lagi kita nggak bicara soal pemanggungan semata gitu ya. Kalau sesuatu isu yang diangkat itu adalah sesuatu yang penting, tentu dikemas dengan baik, seperti Bang Alul bilang tadi dari Kande, itu udah jelas gitu. Kita juga sering kolaborasi dan kita ada connectingnya gitu. Ada hubungan yang sangat dekat antara performansi ya atau tampilan non isi dengan bagaimana mengisinya menjadi satu kolaborasi seperti itu. Saya agak kaget soal Sikambang tadi. Padahal saya pikir itu tidak awalnya saya pikir tidak darurat ya istilahnya, tidak sampai harus hilang seperti itu. Tapi saya percaya juga bahwa seperti tadi ada persoalan sanggarnya nggak valid gitu ya, atau tidak terdaftar dan seterusnya. Ada persoalan-persoalan yang mungkin kita harus ikutin di zaman ini. Itu ya mungkin buat siapa tadi syekhnya ya, saya ingin sampaikan juga ya, bahwa memang perlu kerjasama dengan pemerintah, melapor lah istilah bahasa kalau kita tamu gitu. Kalau memang itu tamu ya kita melapor gitu, bahwa ada kesenian yang kita yang dari luar ingin kita tunjukkan seperti itu. Nah, yang anehnya yang pemerintah ini kan pemilik dari seluruh yang ada, termasuk seni budaya yang ada di kawasan itu, kok nggak tahu, kok nggak dibantu. Makanya saya agak haru tadi Pak Fit bilang ya udah kita bantu, ya itulah nih Pak, rasa kebapaan itu penting sekali dalam mengelola ini gitu. Jadi kita yang sebagai orang tua tempat mereka mengadu ya kita duluan gitu. Jadi saya agak salut juga nih buat Pak Fit nih, semangatnya luar biasa, dan mudah-mudahan modernitas ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki statement-statement yang ngarah gitu. Jadi jangan ngambang gitu. Bang Ari juga saya pikir kalau ngajar tuh langsung ya, juga luar biasa juga tuh. Bahwa konsepsi kita pengajaran pendidikan seni budaya dalam konteks ini mesti dikemas dua hal. Jangan lupa soal makna. Saya juga ada titip sama Bang Miftah soal literasi-literasi yang muncul di beberapa karya kesenian daerah kita yang agak melenceng jauh dari dasar-dasarnya.
Itu nanti mungkin di waktu yang berbeda saya bisa bicarakan itu. Nah, yang penting apa yang menjadi unsur-unsur utama dari kesenian Sekambang tadi itu di recovery, dicatat seperti Pak Pit bilang tadi, harus dicatat dengan baik sehingga bisa diteruskan, dirumuskan dengan tepat sehingga pakok-pakoknya kalau bahasa Acehnya itu ditemui sehingga bisa diregenerasikan dengan tepat juga. Demikian komentar saya dan semangat selalu buat seluruh seniman yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera dan di Aceh. Terima kasih Pak Pit juga, luar biasa. Terima kasih Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Ya, saya mungkin membantu juga jurusan ya, pernah jadi ketua jurusan juga. Jadi bahasa Pak Muren itu saya pinjam sebentar untuk juga kepada pimpinan-pimpinan kita ya di universitas, di sekolah ya, termasuk di dinas ya. Maunya keberpihakannya lebih tegas ya untuk mengakomodir apa materi-materi yang dari akar rumput kita. Saya setuju Pak Muren. Ya, terima kasih banyak. Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menarik sekali Pak Ari, hari ini saya hadir di sini. Saya sebenarnya 1995 sudah bertugas di Singkil waktu itu. Nah, saya juga sudah beberapa kali keliling-keliling pulau banyak, termasuk Haloban, saya pernah beberapa hari di sana. Tapi belum pernah saya dengar ada dendang dan tari Sekambang ini. Sampai sekarang, sekarang sudah dipindah ke Subul Salam. Belum pernah, hari inilah baru saya lihat di sini bahwa tari dan dendang Sekambang hampir punah. Jadi kalau di sana itu tradisi, kalau ada kegiatan-kegiatan pesta, itu selalu keyboard, ya karaoke gitu-gitu. Jadi alangkah baiknya kalau pemerintah daerah ini membuat intervensi ya, menurut saya ini sangat bagus karena dendang-dendangnya berhubungan dengan riat tadi kan, kata-katanya, kemudian akhlaknya tuh nampak dari dendang-dendangnya itu, cara mengungkapkan sesuatu itu lebih bagus. Seperti tadi saya lihat orang-orang tua itu mendendangkan itu sangat berbudaya. Nah ini saya sangat disayangkan kalau ini sampai punah gitu loh. Dan saya berterima kasih ini mungkin Ari nih Pak Ari ya, Pak Pit sudah berusaha ini untuk mempugar kembali, meneliti kembali sehingga kita ini tahu, dan saya berharap dikemas seperti adik tadi dari belakang, seni itu tidak bisa dipaksa tapi mengalir sendirinya. Tapi kalau kita intervensi, kita buat dengannya update dengan gaya anak muda, dengan tidak menghilangkan pakem-pakemnya, saya pikir itu akan lebih memasyarakat nantinya. Dan yang kedua, saya setuju dengan Bapak yang Pak Suhra. Pak apa tadi yang mengatakan bahwa dendang atau musik ini bisa dijadikan musik seperti kita lagi relaksasi, musik relaksasi. Nah, kenapa? Karena kita dengar nggak sinden dari Jawa, kalau kita lagi di message itu kita dengar dendang itu. Kenapa tidak kita kembali dengan ini, kita jadikan satu dendang atau seni musik ya, musik relaksasi untuk di Aceh. Karena kata-katanya juga bagus saya pikir kan. Nah, jadi ini saya menarik ini kalau itu menjadi musik relaksasi. Mudah-mudahan nanti dengan pemerintahan Aceh, Pemda Singkil bisa kembali kita buat satu event atau apa di sana sehingga kita anak-anak muda itu tertarik untuk ini. Saya mungkin ini menjadi tantangan Pak. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Rawan ada nggak? Harap dari materi mentahnya itu ya memang banyak kekurangan ya Pak Ari ya. Mohon maaf ya. Kekurangan teknisnya, tapi saya juga udah banyak ngobrol sama Pak Ari. Ya kita memang butuh persiapan yang lebih matang karena kan ada beberapa rencana untuk bikin dokumentasi yang sejenis ya untuk melanjutkan sama di daerahnya Bang Anhar juga itu. Jadi dari pengalaman kemarin itu nanti kita bisa harapkan hasilnya secara audio visual itu lebih baik lagi dari
dari yang sudah ada gitu ya Pak Ari. Saya kembali mungkin ya ke keempat narasumber kita, kembali lagi ke Bu Margaret, Pak Hanhar, kemudian Pak Apit dan Bu Tati. Sambil tunggu Bu Margaret sama Pak Hanhar, kembali dulu ke Bu Tati dulu ya. Silakan. Baik, saya terpikir tadi kalau ada sutradara yang melihat film Pak Ari ini kalau dikemas dalam suatu film ya, ada tokoh, ada tema tokoh dan seterusnya dengan durasi pasti akan sangat menarik dan generasi muda mungkin lebih tertarik untuk menontonnya. Bu Margaret mungkin mau menyampaikan sambutan akhir ini dari semua yang sudah kita bicarakan. Silakan Bu. Kalau Pak Anhar masih ada, apakah saya boleh mengusulkan kita minta Badendang Si Kambang oleh dia? Aulai ke Pulau Pinang itu dia. Ala ke Pulau Pinang sehingga sebata leleusin terenggatung dia Maulai ala ke Pulau Pinang isu kendung ke Pulau Pinang hingga sebata leleusin terenggatung Terima kasih. Mulai tanang Tuhan berpikir dia dan begitu tanang sedang dilalai dia kandung peruntungan. Silakan Bu Margaret, Pak Anar sudah bernyanyi. Sudah berdendang. Terima kasih banyak Pak Anhar. Itu lagu tentang Pulau Pinang itu terkenal di seluruh pesisir Sumatera Barat, Sumatera. Dan tapi itu lain sekali di caranya, gayanya di daerah Haloban. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Margaret. Dan terima kasih kepada Ari mengatur ini seminar yang menarik sekali. Saya tidak bisa membantu apa-apa yang praktek untuk melestarikan si kambang dari Australia. Tapi I wish you all the best for all your efforts to make a new film. Mungkin bisa bikin film yang lebih pendek dan untuk orang yang muda, untuk dipakai di sekolah-sekolah dan di sanggar-sanggar yang lain, supaya anak muda ada minatnya disertarikan kepada kesenian yang luar biasa bagus di Sumatera, terutama di daerah Haloban dan pesisir Sumatera Barat. Baik Bu Margaret. Sekian dulu. Ya, terima kasih Bu Margaret dan selalu mohon supportnya Bu Margaret
Dan Bu Margaret tadi udah dibilang bahwa dia akan menerbitkan buku tentang Aceh yang dibantu oleh BPK. Jadi nanti kita baca banyak sekali tuh ilmu baru, ilmu lama sebenarnya karena tulisan Bu Margaret dari tahun 70-an ya. Jadi sangat penting untuk kita mulai mengenal. Dulu saya pernah marah-marah sama Bu Margaret ngajak terbitkan buku, saya nggak mau. Saya bilang nggak ada yang baca Bu, ngapain? Jadi minta maaf Bu. Waktu itu mungkin emosional ya, karena ya lemes kita tulis, kita yang edit, kita yang baca sendiri. Ya, jadi ya mungkin sekarang ada media baru juga, ada film, ada banyak hal yang bisa kita buat untuk ini. Terakhir nih Pak Pit, sekaligus gong untuk penutup, saya ucapkan terima kasih ya buat semua, dan ini terakhir yang akan disampaikan oleh Pak Pit Rusdi, silakan. Baik, terima kasih Bang Ari. Pertama sekali tentunya ini ucapan terima kasih nih Bang Ari luar biasa, dengan jurusan juga ada Ibu dan juga Pak Anhar tadinya, Bu Margaret. Kami masih ada utang Bu, tapi nanti kita sambil jalan terus Bu, karena ini saya juga mengawal beberapa hal terkait dengan penugasan. Betul tadi yang Ibu bilang ini juga, tapi saya nggak berani bilang terpendam Bu. Kalau udah cagar budaya saya bisa berani bilang terpendam. Kemarin teman-teman nih baru pulang nih Bang Ambo dari Waduk Kerto ya Bang. Baru selesai, ada ODCB kita terpendam lagi kita selesaikan. Nah, saya rasa ini juga si Kambang nanti kita akan bicara. Pada intinya Bang Ari, ya, ini adalah kita harus gotong royong. Ini kita gotong royong, ini berbicara kolaborasi, tidak hanya di kami yang sifatnya ini vertikal adalah mendorong bagaimana pola metode pemajuan kebudayaan ke depan itu dengan cara keterlibatan partisipasi masyarakat dan juga pihak pemerintah daerah yang punya tanggung jawab pada secara pembinaan dan ke depannya. Bicara kebudayaan ke depan memang sudah tanda kutip bukan lagi bicara pelestarian, tapi juga kita sudah memikirkan bagaimana investasi kebudayaan, adanya ekonomi kerakyatan seperti itu. Nah ini yang mau kita coba dengan teman-teman. Tentu kita harus punya metode setiap aktivitas Bu. Mungkin ini harus ada kerangka hilirisasinya seperti Prof tadi bilang. Kami juga akan melakukan dorongan kepada kabupaten kota dan juga kepada provinsi, ini menjadi mitra kami yang paling kuat untuk melakukan, dan juga pendukung masyarakat pendukungnya adalah di para abang-abang dan komunitas semuanya. Jadi syairnya pun kita perbarui. Kalau sebelumnya berlayar hati tak senang, air mata sepanjang laut. Berlayar hati senang, kesenangan sepanjang laut. Ini silakan Pak Yasir dari Genta Seni Jauhari dan Yayasan Genta Seni Jauhari dan Pak Pit akan menandatangani kerjasama untuk pemajuan kebudayaan. Jadi kita akan siap bergandengan dengan pemerintah dan juga semua kawan untuk memajukan kebudayaan kita, baik perlindungannya, pemanfaatannya, pembinaannya, dan juga pengembangannya. Terima kasih kawan-kawan, Bapak Ibu, Profesor Anis, Profesor Margaret, Bang Anhar, Pak Andi, ada Muhrain, terima kasih, Bu Inayah. Aduh semua nih satu-satu namanya nggak bisa saya sebut, terima kasih sekali, insya Allah kita ketemu lagi. Dan film ini akan keliling dulu sebelum direvisi lagi, jadi kita akan buat bedah lagi. Bu Margaret sekali lagi terima kasih, Pak Anis terima kasih banyak, Pak Anis, Bang Anhar terima kasih, kawan-kawan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih juga yang di dalam. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.